Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita akan menghitung mundur 10 adegan yang paling sulit untuk direkam. Untuk daftar ini kita akan melihat adegan film yang memiliki tantangan paling besar di balik layar. Manakah dari adegan film berikut yang menurut kamu paling sulit? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, jembatan runtuh, The Bridge on the River Kwai. Sebelum zaman CGI, jika ingin memfilmkan runtuhnya jembatan dalam film, kita perlu menggunakan beberapa model skala yang kelihatan realistis. Beautiful. Yes, beautiful. A first-rate job. I had no idea it would turn out so well. Atau ya bisa meruntuhkan jembatan asli sih. Itulah yang dilakukan David Lean untuk film Perang Dunia Kedua yang epik ini. Sebuah jembatan dibangun semata-mata untuk dihancurkan sebagai momen klimaks film pada saat kereta api melewatinya. Momen ini perlu diatur dengan sempurna karena tidak mudah meledakkan jembatan. Untungnya adegan berhasil, dan The Bridge on the River Kwai dianggap sebagai salah satu film terbaik. Took a shot of James Donald, who was the doctor, looking around the blown-up bridge and saying, "Madness, madness." Salah satu adegan yang sangat mahal untuk difilmkan, dan mereka beruntung itu berhasil. Nomor 9, kecelakaan pesawat, The Dark Knight Rises. Di awal film terakhir Christopher Nolan dalam trilogi Batman, memberi kita opening dengan sangat besar. Oh, congratulations! You got yourself caught. Sir? Now what's the next step of your master plan? Crashing this plane. Penjahat bertopeng Bane membajak sebuah pesawat CIA dan melarikan diri dengan seorang fisikawan nuklir dan melarikan diri sebelum pesawat itu dijatuhkan. Calm down, Doctor. Now's not the time for fear. That comes later. Saat kamu menonton adegan seperti ini, untuk film yang dibuat pada tahun 2010-an, kamu akan berpikir bahwa ini pasti CGI yang sangat mengesankan. Tapi momen ini adalah hasil kerja keras dan juga efek praktis, termasuk simulator dan bidikan interior. With Chris Nolan, as much as we can physically do inside of that lens is where he would like to go. Dengan menaruh perhatian pada adegan yang luar biasa, Nolan mengingatkan kita mengapa film Batman ini lebih dari sekedar film superhero biasa. Nomor 8, baju sayap. Transformer Dark of the Moon. Film-film Transformer jelas menggunakan banyak CGI. Tapi ada satu adegan yang tidak akan mungkin terjadi tanpa aksi akrobat yang luar biasa. Dalam film ketiga dari seri live action ini, tim Ness benar-benar terbang menuju pertempuran di Chicago dengan bantuan pakaian sayap. Jika sepertinya para aktor terlihat terbang, itu karena pada kenyataannya memang mereka terbang. Sutradara Michael Bay menyewa skydivers wingsuit yang sebenarnya, berdasarkan BTS film tersebut. These are actual people flying wingsuits in a downtown city environment, which has never been done before. Para skydivers yang berlatih lompat di Gunung Swiss memiliki kamera yang terpasang di helm mereka. Stereoscopic head-mounted camera that Julian Bourne's wearing. He really jumps out with his guys. And he's right on their tails. Mengetahui ini dilakukan secara asli membuat adegan ini menjadi semakin keren. Nomor 7, menangkap makanan, Spider-Man. Momen hebat dari film pertama Spider-Man terjadi ketika Mary Jane tergelincir di kafetaria. Dan Peter Parker yang baru saja punya kekuatan laba-laba menangkap tidak hanya dia, tapi juga semua makan siangnya. Baik Kirsten Dunst maupun Tobey Maguire terlihat sangat takjub saat makanan itu tertangkap. Tentu mereka kaget karena ini tidak dilakukan dengan CGI. Wow, great reflexes. Thanks. No problem. Menurut John Dykstra, seniman efek praktis di sana, Maguire membutuhkan 156 kali untuk menangkap makanan itu. Mengingat dia menggerakkan nampan hanya dengan sentuh tangan, kami sangat terkesan. Jesus, Parker, you are a freak. Peter, that was amazing. Adegan ini padahal bisa saja menggunakan CGI atau dihapus, tapi kita menyukai keberaniannya melakukan ini secara nyata. So I feel like there's more heart to this film than it would, one of those kind of special effects films would have. Nomor 6, skydiving. Iron Man 3.
Inilah pemandangan luar biasa lainnya di mana orang-orang yang jatuh dari langit sebenarnya beneran jatuh dari langit. How many in the air? 13, sir. How many can I carry? 4, sir. Dalam film Iron Man ketiga, Tony Stark menyelamatkan 13 orang yang terlempar dari pesawat dengan menghubungkan tangan mereka satu sama lain sebagai barrel of monkeys sebelum mendarat ke tempat yang aman. Listen to me. See that guy? I'm gonna swing by. Are you just gonna grab him? You got it? Ini adalah adegan menebarkan yang mengingatkan kita mengapa kita sangat mengagumi Iron Man. Dan adegan itu juga dilakukan tanpa green screen. Let's do it on the green screen stage. We can hang the actors. We have a lot of control. But our second unit director came on board and said, I know the Red Bull skydiving team. Let's do a test. Tim Red Bull Skydiving memainkan orang-orang yang jatuh dari pesawat. Dan anggota tim lainnya menggantikan Iron Man yang diedit dengan CGI. Menurut Eric Nash sebagai seniman efek visual, mereka melakukan ini tanpa kacamata skydiving. Memang keren banget sih. It was so successful that we said, let's shoot it this way. And I was still skeptical, thinking, are we going to get all these shots? Nomor 5, pertarungan di koridor, Old Boy. Bayangkan harus melalui cobaan fisik yang luar biasa seperti ini, kemudian harus melakukannya 17 kali lagi. Itulah yang terjadi pada aktor Choi Min-sik, bintang drama bertema balas dendam Korea yang luar biasa ini. Adegan ini adalah saat di mana karakter utamanya, Dae-soo, berhadapan dengan 25 pria di lorong. Sangat mengesankan secara fisik dan juga sinematik. 박정원 감독이 날 부르더라고요. 저런데 이거 완신왕카트로 가는 거 어때요? 응? 이거 어떻게? Difilmkan dalam 4 menit dan direkam tak terputus. Ia melihat Min-sik memegang palu saat ia melawan musuh-musuhnya yang tidak mudah dikalahkan. Merekam ini sekali saja sudah luar biasa, apalagi 18 kali. 10번이 넘어가니까 저도 좀 약간 속에서 뭐가 올라오더라고요. Untungnya Stanley Kubrick bukan sutradara dari Old Boy. 이 여우가 나한테는 얘기도 안 하고 내가 진짜 지칠 때까지 기다리는 그 17테이크인가? 16테이크인가? Nomor 4, D-Day, Saving Private Ryan. Adegan D-Day di awal mahakarya set Perang Dunia Kedua dari Steven Spielberg sangat kuat dalam kenyataannya, membuat sebagian besar film perang lainnya malu melihat ini. Meskipun mungkin berlangsung sekitar 25 menit, butuh waktu lebih lama dari itu untuk syuting ini. Spielberg dan aktornya, termasuk 1.500 figuran, menghabiskan 1 bulan penuh untuk merekam adegan ini, menggunakan kamera genggam untuk membuat penonton merasa seperti berada di perang tersebut. The combat scenes are like newsreel footage. Combat cameramen, we all feel we're combat cameramen, telling the story. Butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan adegan tertentu, tapi ketelitiannya tidak sia-sia. Karena adegan ini, Spielberg membuat kita menyadari betapa glamornya sebagian besar film pertempuran. That would have further deglamorized the tendency to glorify violence and to make this look almost attractive. Nomor 3, Tenggelam, Titanic. Informasi di balik layar tentang Titanic sama menariknya dengan film itu sendiri. I love you, Jack. Don't you do that. Don't you say your goodbyes. Untuk memperlihatkan kekerenan dari kapal besar yang tenggelam di Lautan Buku Atlantik Utara, sutradara James Cameron harus melakukan semua yang ia butuh. Well, it was a mission. It was a mission to go and shoot film in one of the most extreme environments that I think motion picture film has ever been shot in. Yang artinya membangun replika kapal terkenal dan menggunakan campuran efek khusus dan juga CGI yang paling cerdas untuk membuat tampak seolah-olah kita benar-benar melihat dia tenggelam. By filming a lock-off shot of the tilted main set, which didn't move, and a second shot of the sinking set, we could have ILM digitally combine them into one shot, creating the illusion that the entire ship was sinking. Dan beberapa pengambilan yang tidak mungkin sesaat seperti banjir di tangga besar. Di antara ini, syuting dilakukan selama 160 hari, dan aktor yang tenggelam direkam di tangki air dingin. Titanic adalah pengalaman syuting yang sangat berat. Long-term exposure, again, we have to watch out for the hypothermia. I don't think you're going to have to tell anybody to get out of the water, John. I'll be forcing you out of the water. Nomor 2, semuanya, The Abyss. Sebelum menciptakan kembali tenggelamnya Titanic, James Cameron membawa kita ke kedalaman laut yang tidak diketahui dalam film The Abyss. Film sci-fi ini sebagian besar difilmkan di bawah air,
dan para pemain harus mendapatkan sertifikat menyelam sebelum menyuting. I don't think there will ever be a film, certainly before the end of this century, as much of a challenge as The Abyss was, not only technologically, but also physically and emotionally on all of us involved with it. Selama mereka menghabiskan waktu di bawah air, artinya para aktor harus secara rutin mengalami dekompresi sebelum kembali ke permukaan. Aktor seperti Ed Harris dan Mary Elizabeth Mastrantonio telah menyampaikan betapa stres dan menakutkannya mengambil film itu. Holding your breath, you can't see, you can't move, you're 45 feet underwater, you don't have any air supply of your own, they're going to drag you 200 feet across the bottom of this tank while you're acting. Harris hampir tenggelam pada satu titik dan dia bilang ia trauma kalau membahas film tersebut. Cameron sendiri juga sangat terpengaruh oleh pengambilan gambar tersebut. Ia bilang ia tidak menyadari betapa sulitnya. But it was just hell. And that's how we started. And then it got worse. Siapapun yang berpikir membuat film itu mudah perlu membayangkan bekerja di film The Abyss. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, pesawat. Mission Impossible Rogue Nation. Sama dengan judul filmnya, Mission Impossible, Tom Cruise sepertinya mengejutkan kita dengan keberaniannya. Pertama, dia memanjat Burj Khalifa di Dubai, gedung tertinggi di dunia, hanya untuk film Ghost Protocol. Where's Ethan? You gotta be kidding me. Kemudian untuk Rogue Nation tahun 2015, dia melambung lebih tinggi. Open the door! How did you get in the plane? Not in the plane. I'm on the plane. Open the door! Untuk adegan di mana pahlawan kita Ethan Hunt menempel di pesawat saat lepas landas, Cruise memang beneran menempel di pesawat. Ada banyak tindakan keselamatan yang dilakukan, seperti mengekang dan mengikat Cruise dengan aman ke pesawat. Tapi Tom Cruise masih jadi salah satu bintang film terbesar yang berada di bagian luar pesawat saat sedang terbang. Hang a multi-million-dollar star on the outside of an airplane and fly around in the normal world. But Tom wanted to be on the outside of that plane. Gak banyak yang berani melakukannya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.